Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi The Journal, tepatnya hari ini pada tanggal 2 Desember 2025, di mana saat ini saya berada di salah satu tempat yang sedang melakukan perbaikan atau rehab, yaitu di rumah dinas ya kesehatan. Dan saya ralat di rumah dinas Puskesmas Kecamatan Bojonggenteng yang ada di wilayah Desa Berkah. Dan di samping kanan saya ditemani bersama dengan Ketua PSKS ya, Forum Silaturahmi Kesehatan Kecamatan Sehat. Dan saya akan ajak beliau diskusi tentang rehab yang sedang dilakukan oleh salah satu CP dengan penggunaan anggaran kisaran di angka 188 juta rupiah. Untuk itu saya akan berdiskusi dengan beliau. Selamat siang Kang Julius. Selamat siang. Oke, Kang Julius ini di sini selaku ketua dari Forum PSKS ya. Iya, betul. Meliputi tentang dunia kesehatan yang ada di kecamatan Insya Allah. Kecamatan Bojonggenteng ini. Nah, termasuk adanya sekarang pembangunan atau rehab di salah satu gedung milik Puskesmas Bojonggenteng ini. Bagaimana tanggapan Akang mengenai pembangunan ini? Ya, baik. Selamat siang pemirsa Paman yang selalu setia mengikuti channelnya Paman. Ya, perlu saya sampaikan, saya memang betul sebagai Ketua Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat di Kecamatan Bojonggenteng. Hanya saja untuk pembangunan rumah dinas ataupun yang lainnya mengenai peningkatan kesehatan itu, saya sebetulnya untuk pembangunan dinas ini saya tidak punya kapasitas ya untuk menjelaskan apapun, karena saya pun tidak tahu seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya, karena kita tidak ada informasi dari mitra kita, dari CP, baik dari CP ataupun dari mitra puskesmas, karena forum ini kan bagian daripada mitra kesehatan ya, yang dibentuk langsung oleh FSKSS, di-SK-kan langsung oleh FSKSS. Nah, sejauh ini mengenai pembangunan ini sebetulnya kita tidak tahu, Bang. Tidak tahu. Jadi tahu-tahunya sudah ada aja, ya. Sama sekali pihak puskesmas tidak ada informasi atau selembaran. Tidak ada, Pak. Tidak ada informasi ke kita, karena mungkin kan bukan ranah kita ya itu ya. Hanya saja kemarin pas kita kesini itu karena kita mendapatkan informasi dari beberapa teman organisasi, baik organisasi ataupun media yang menanyakan ke saya secara pribadi, karena kebetulan saya juga sebagai ketua forum organisasi, Bang, di Kecamatan Bojonggenteng. Nah, pada waktu itu kan saya tidak bisa menjelaskan apapun. Nah, setelah adanya pertanyaan dari rekan-rekan, akhirnya saya ke lokasi kegiatan tersebut, ke lokasi ini. Nah, saya sampai hari ini mungkin belum bertemu sama pelaksana kegiatannya. Oke, baik. Terus dari sisi informasi yang telah beredar di ruang publik, artinya di pemberitaan, menyikapi tentang ketidakpatuhannya para pekerja yang di ruang lingkup CP ini dengan tidak memakai APD. Tanggapan Kang Sulis gimana? Nah, saya sudah sampaikan kemarin ke rekan-rekan media yang sebelumnya. Ya, saya hanya sedikit menyayangkan saja, karena ketidakhadiran pelaksana dalam pekerjaan ini itu sebagai bentuk pengabaian daripada realisasi pekerjaan tersebut, Bang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena bagaimana bisa maksimalnya pekerjaan kalau misalnya pelaksana sebagai pengawas pekerjaan itu, sebagai pelaksana itu tidak ada di tempat gitu. Nah, kemarin pun saya mendapatkan informasi juga dari rekan-rekan media bahwa tidak ada APD yang
Dipergunakan oleh pekerja. Nah itu saya sempat menyampaikan kekecewaan saya sebagai ketua forum silaturahmi Kecamatan Sehat. Ya karena kan kita sebetulnya bersyukur Bang adanya pembangunan ini, cuman kan alangkah lebih baiknya ketika sesuai dengan SOP yang ada, sesuai peraturan yang ada gitu. Oke, baik. Terus kemarin terkonfirmasi dan menjadi sebuah berita, ada nggak tanggapan dari pihak Puskesmas sendiri kepada Akang? Alhamdulillah ada Bang. Kemarin itu jadi gini ceritanya, pas begitu saya menyampaikan ke rekan-rekan media tentang sejauh mana saya terlibat di kegiatan ini, saya hanya sebatas menyampaikan itu saja. Terus kemudian saya ke lokasi. Nah, tanggapan dari pihak-pihak terkait yang melaksanakan kegiatan ini itu sebetulnya saya merasa kurang nyaman Bang, karena lebih ke intervensi secara pribadi, personal apa saya. Itu yang dimaksud seperti itu? Boleh disampaikan intervensinya seperti apa? Jadi saya mendapati informasi dari istri saya bahwasannya ada yang menyampaikan ke keluarga saya, termasuk keluarga saya yang di sini. Itu kenapa katanya Yulis itu gitu harus naikin berita. harus naikin berita, terus harus membawa teman-teman media. Sebetulnya saya secara pribadi tidak membawa teman-teman media. Saya pun itu diwawancara oleh teman media yang lainnya, makanya hak jawab saya kan hanya sebatas itu saja. Saya tidak tahu mengenai pelaksanaan ini. Wajar dong Bang. Oke, berarti ada intervensi dari pihak Puskesmas kepada Kang Sulis karena sudah ada terbit sebuah pemberitaan gitu yang menyangkut tentang pembangunan ini, begitu? Iya, dengan bahasa-bahasa yang memang tidak kurang relevan. pantas, kurang relevan lah. Bahasanya kan seperti ini. Lalu apa yang ditanggapi Kang Sulis? Menurut saya kecewa aja. Maksudnya sampai ada bahasa kalau pengen uang ya tinggal datang. Maksud saya kan bentuk daripada kontrol sosial saya sebagai ketua forum itu wajar Bang. Oke, betul. Jangan sampai ada anggapan seperti itu loh. Saya garis bawahi kalau pengen uang tinggal datang. Itu kalimat tersebut ditujukan kepada siapa? Lalu digiringnya kemana gitu? Itu ditujukan kepada saya pribadi. Sedangkan saya di sini saya tidak membawa nama atas nama pribadi. Ketika kemarin saya datang ke sini, saya memposisikan diri sebagai ketua forum karena ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada yang menanyakan ke saya perihal kegiatan ini gitu. Terus hal lain? Mungkin itu saja. Saya cuman harapan saya ke depannya, maksudnya jangan sampai seperti inilah. Ini kan bisa dikomunikasikan baik, karena saya pun kan tidak berkomentar yang berlebihan gitu Bang ya. Boleh disampaikan nggak itu yang diduga intervensi dengan kalimat atau kata-kata tersebut itu di bagian staf yang mana atau di bagian kalau keluarga saya bilang sih dari pihak Puskesmas itu yang menyampaikan itu ke keluarga saya yang ada di sini gitu. Tapi tidak bisa menyampaikan secara spesifik pihak Puskesmas ini, misalkan apa namanya yang di bagian mana orangnya. Yang kalau orangnya saya tutupi dulu lah, karena kan nantinya nggak baik juga ya Bang ya, ketika saya sampaikan nama dan juga jabatan ataupun posisinya gitu, karena kan sebelumnya juga. Tapi punya jabatan di Puskesmas? Ada. Ada. Oke. Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif yang kami sajikan bersama Ketua FSKS ya yang ada di Kecamatan Bojong Genteng ini, dan untuk itu tetap ikuti perjalanan perjalanan kami di segmen-segmen berikutnya untuk menyikapi problematik di dalam wilayah
kita berada gitu. Terima kasih dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.